Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Rabu 17 Agustus 2022. Dan di hari spesial ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia ini, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, kita akan ajak Anda untuk kulineran di Karanganyar. Di sana ada tempat makan enak yang wajib untuk dikunjungi Tribuners. Namanya Jiwa Jawa. Jiwa Jawa ini dikenal sebagai tempat makan ala pedesaan yang memiliki pemandangan sawah. Dan untuk melihat detail tempatnya, kita sudah terhubung dengan rekan Septi dari Tribun Travel. Silahkan rekan Septi. Oke, baik rekan Ariska. Jadi Jiwa Jawa ini ya lokasinya ada di Kota Selatan, Solomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Jiwa Jawa ini merupakan tempat makan enak di Karanganyar yang berlatar pemandangan sawah yang indah. Interior di Jiwa Jawa ini juga didesain dengan sangat menarik, cocok nih bagi tribuners yang hobi kulineran sambil berburu spot foto Instagramable. Nah, di Jiwa Jawa ini ada berbagai menu makanan enak, terdapat 30 pilihan menu yang bisa tribuners pilih ya, mulai dari ikan kakap Jiwa Jawa, terus ada nasi goreng, ada tahu bacem, ada sayur lodeh, dan masih banyak lagi. Nah, soal harga di Jiwa Jawa ini nggak perlu khawatir ya, karena di sini itu mematok harga cukup terjangkau, yakni mulai dari 5.000-an aja hingga 40.000, tribuners sudah bisa menikmati minuman dan makanan yang bisa mengenyangkan perut. Nah, menariknya lagi nih, di kemerdekaan Indonesia ini, Jiwa Jawa menawarkan promo menarik diskon hingga 17% untuk yang lahir di bulan Agustus, terus yang lahir di tanggal 17 Agustus, untuk yang berumur 45 tahun, untuk yang berumur 77 tahun, hingga diskon pada setiap pembelian lebih dari 170.000. Nah, untuk jam bukanya sendiri nih di Jiwa Jawa ini buka siang hari, mulai pukul 11 siang hingga pukul 10 malam. Namun, khusus di hari Jumat, Jiwa Jawa buka pukul 1 siang hingga pukul 10 malam. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda rekan Septi dari Tribun Travel. Dan Tribuners, rekan Septi juga sempat berbincang dengan Fahri, operasional manajer Jiwa Jawa. Berikut liputannya untuk Anda. Hai Tribuners, saya Fahri sebagai manajer operasional di Jiwa Jawa Resto. Jadi resto ini sudah ada sejak 5 Februari tahun 2022. Jadi konsep kita itu outdoor resto yang ramah lingkungan, yang bisa didatengin sama keluarga, pacar, sama semua kerabat bisa ke sini. Jadi konsep resto ini kita mempunyai kurang lebih sekitar 50 menu. Kita punya prasmanan setiap harinya 30 item yang tersedia per hari. Kita juga punya menjual beberapa minuman khas Indonesia. Salah satunya kita punya yang terbaru dari kita, ada namanya Kangen Jiwa yang berbasis dari minuman asam Jawa. Jadi kita buka itu setiap hari jam 11 sampai jam 10 malam. Setiap Jumat kita buka dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Kisaran harga di tempat kita jual dari harga 10.000 sampai 45.000 banyak. Terima kasih untuk waktunya. Silahkan datang ke Jiwa Jawa Resto. Terima kasih. Tribuners, semarak hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia sangat terasa di Kota Metro. Di tempat tersebut, masyarakat Metro mengadakan pawai mobil kreasi Tribuners. Pawai ini dilakukan dengan menggunakan roda 4 yang dihias sedemikian rupa oleh masyarakat yang akan mewakili desanya. Dan di tahun ini ada sebanyak 50 mobil kreasi yang diarak dari lapangan Sumbersari, Bantul dan berkeliling di Kota Metro. Lantas bagaimana kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan Fajar Ihwani dari Tribun Lampung. Silakan rekan Fajar. Baik, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.
Di Kota Metro tanggal 16 Agustus benar seperti yang dikatakan Ariska, telah dilaksanakan pawai budaya yang dilaksanakan di lapangan Sumbersari, Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Sebagai ketua panitia, Anton mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian rentetan dari kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Nah, sementara pawai budaya tersebut sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kota Metro setiap tahun, yang sebelumnya memang sempat tertunda atau tidak dilaksanakan karena pandemi, namun tahun ini masyarakat Metro kembali mengadakan kegiatan pawai tersebut. Berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia, kendaraan yang ikut serta dalam pawai tersebut berjumlah 50 unit, di mana 25 unit merupakan kendaraan pawai yang dihias oleh masyarakat Metro setempat, dan 25 lainnya merupakan kendaraan pengiring bagi kendaraan yang dihias tersebut. Kemudian masyarakat desa yang berpartisipasi itu tidak hanya di Sumbersari saja, Rizka, namun berasal dari tetangga-tetangga desa seperti Margodadi dan desa lainnya yang berada di Metro Selatan. Di acara kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan yang diadakan di lapangan Sumbersari Metro Selatan Kota Metro yang dibuka oleh Wali Kota Kota Metro. Lalu setelah pembukaan dilaksanakan arak-arakan atau pawai keliling pada malam tersebut. Dilaksanakannya Ba'da Isya, itu acaranya berkeliling Kota Metro dan dikawal oleh Babin Kaptibnas, kemudian perangkat desa, perangkat pengaman desa, dan kepolisian setempat. Jadi kegiatannya berlangsung kondusif dan acaranya dimeriahkan oleh masyarakat yang menonton. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Fajar Iwani dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Anton, Ketua Panitia Pawai Sumbersari Bantul Metro Selatan Kota Metro Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, selamat sore. Saat ini saya Fajar dari Tribun Lampung sedang berada di lapangan Sumbersari Metro. Nanti malam akan diadakan pawai memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Saat ini saya sedang berada bersama Ketua Panitianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tribun Lampung. Sebelumnya perkenalkan, saya Anton. Saya dari warga Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Sumbersari Bantul, Metro Selatan, dan saya sendiri di sini selaku sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan ini rentetan dari kegiatan yang sudah dari mbah-mbah kita dulu. Jadi kegiatan ini adalah memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI. Bentuk kegiatannya adalah pawai budaya dan sudah berjalan dari tahun 1968 sampai dengan sekarang. Nah, untuk kegiatan ini yang mengikuti dari berbagai wilayah ya, contohnya wilayah Rejomulya, tetangga desa, sama Margodadi itu tetangga desa. Dan untuk yang datang di sini itu kurang lebih sekitar 20.000 pengunjung. Jadi ada kemungkinan besar kalau simulasi dari setiap pengunjung itu yang datang kurang lebih sekitar 20.000 dan menghabiskan uang berkisar sekitar 25.000. Artinya dalam satu kegiatan event ini itu akan terjadi perputaran uang sekitar 500 juta. Jadi sembari menyelam minum air, kami warga Sumbersari berinisiasi agar ke depan semua berjalan dengan lancar dan pihak-pihak terkait utamanya dari Pemda Kota Metro. Tribuners, dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Presiden Jokowi hadir dengan mengenakan pakaian adat dari Bangka Belitung. Baju tersebut banyak dikenal dengan nama baju Paksian Tribuners. Baju Paksian sendiri merupakan busana pengantin yang khas dari kota Pangkal Pinang. Dan untuk mengetahui seperti apa serta asal-muasal baju Paksian, kita sudah terhubung dengan rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangka Pos. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Yang kita ketahui bersama kemarin Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat
dari Bangka Belitung yang berwarna hijau. Pakaian adat Bangka Belitung ini sebetulnya berasal dari kota Pangkal Pinang. Presiden Joko Widodo juga tampak mengenakan topi penutup kepala. Sebenarnya nama Paksian itu berasal dari nama topi yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo, Paksian. Sebetulnya pakaian Paksian dari Bangka Belitung ini atau khas dari kota Pangkal Pinang ini memiliki ciri khas yang berwarna merah karena menandakan warna Tionghoa begitu Ariska. Tapi berdasarkan permintaan dari Presiden Joko Widodo meminta kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk baju Paksian ini diberikan warna hijau muda agar sesuai tema pertumbuhan kemerdekaan pada tahun ini. Menurut sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elfian, ornamen yang menghiasi selempang dari sisi pinggir bahan baju yang dikenakan Presiden RI itu merupakan gambaran pucuk rebung atau pucuk bambu yang menunjukkan rumpun Melayu yang memiliki persebatian yang kuat dan kokoh khas Bangka Belitung. Nama Paksian sendiri, kata Elvian, berasal dari bahasa Tionghoa yang berarti penutup dahi. Sebetulnya pakaian Paksian adalah mahkota kepala yang dikenakan lengkap beserta baju kurung berwarna merah. Baju adat ini biasanya terbuat dari bahan sutra atau buludru atau masa awal disebut baju setting, dan kain yang dipakai adalah kain besusur atau yang lebih dikenal dengan kain cual. Pakaian ini disebut memiliki pengaruh dari Cina dan Arab. Makanya warna yang khas sekali di Bangka Belitung untuk pakaian Paksian ini adalah warna merah karena lekat sekali dengan Tionghoa, Cina yang memiliki warna ciri khas merah. Sebab konon menurut cerita ada saudagar dari Arab datang ke negeri Cina untuk berdagang sambil menyiarkan agama Islam dan jatuh cinta dengan seorang gadis Cina, kemudian melangsungkan pernikahan dengan gadis Cina tersebut. Pada pernikahan inilah mereka memakai pakaian adat masing-masing. Pakaian untuk mempelai wanita adalah baju kurung merah yang biasanya terbuat dari bahan sutra atau buludru yang pada masa disebut disering disebut kain besusur. Kemudian karena banyaknya orang-orang Cina dan Arab yang datang merantau ke Pulau Bangka, terutama ke pangkal-pangkal di Pulau Bangka yang merupakan pusat segala aktivitas masyarakat waktu itu. Di antaranya ada yang melakukan pernikahan, maka banyak penduduk Pulau Bangka yang meniru pakaian adat tersebut. Baju adat Paksian memang merupakan baju pengantin khas Bangka Belitung yang juga sudah dimasukkan ke dalam perda sebagai baju adat pengantin di Pangkal Pinang. Mungkin cukup sekian, Ariska. Baik, rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangka Pos, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, warga Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Batam mengadakan Festival Jongres. Festival ini berupa lomba perahu layar tradisional mini yang digelar di perairan Pulau Buluh, Tribuners. Festival Jongres berlangsung selama 3 hari dengan diikuti sebanyak 30 tim dan 500 perahu. Dan untuk mengetahui kemeriahan festival, kita sudah terhubung dengan rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Ariska. Perlu kami informasikan bahwa momen semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di luar, tepatnya di Pulau Bulu. Ini berlangsung cukup meriah begitu. Tak kalah dengan pusat kota. Jadi masyarakat pesisir di bantaran Pulau Bulu ini merupakan salah satu pulau terluar begitu yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga begitu. Warga beramai-ramai menyaksikan perlombaan perahu jong. Nah, perahu ini jadi memang kapal ini tidak diawaki oleh penumpang begitu. Dia berlayar mengandalkan angin begitu. Namun dengan pemahaman dan kelihayan para masyarakat setempat, perahu ini bisa menjadi perlombaan begitu. Konon kala pada masa dahulu begitu bahwa permainan ini dilakukan ataupun diperlombakan oleh kalangan para raja-raja nelayan begitu. Nah, ini sedikitnya pas proses perlombaan ini warga masyarakat pesisir beramai-ramai dari bantaran dermaga bahkan pelabuhan juga
turut menyaksikan perlombaan ini. Perlombaan ini juga dibuka langsung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, Pak Tengku Dahlan, Tengku Abrijal begitu. Nah, perlombaan ini diikuti oleh sedikitnya 500 perahu jong begitu, seperti yang bisa kita saksikan langsung. Nah, jadi ini rangkaian untuk merayakan momentum Hari Kemerdekaan. Mungkin demikian rekan Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Tribuners. Di sana ada sejumlah tempat yang menyimpan sejarah Perang Dunia Kedua, seperti Kampung Samate, Distrik Salawati Utara, serta Kabupaten Raja Ampat. Saat mengunjungi tempat-tempat tersebut, Anda akan melihat bangkat senjata dan juga alat-alat peninggalan Jepang lainnya. Bahkan ada pula lapangan terbang dan juga kuburan Jepang di sana, Tribuners. Dan untuk mengetahui detail tempatnya, kita sudah terhubung dengan rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bahwasanya Kabupaten Raja Ampat bukan hanya memiliki keindahan alam bahari, namun Kabupaten Raja Ampat itu sendiri menyimpan banyak sejarah yang patut untuk menjadi rekomendasi kawan-kawan Tribuners dimanapun Anda berada untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat. Nah, salah satunya Kampung Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Kampung Samate ini, menyimpan sejumlah sejarah, yakni sejarah hasil Perang Dunia Kedua, yang mana di di Kampung Samate ini sendiri merupakan lokasi pendaratan para tentara Jepang yang bertempur melawan Belanda di sekitaran Provinsi Papua Barat itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya laporkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kepala Kampung Rizky Arfan, beliau menyampaikan bahwa untuk Kampung Samate sendiri merupakan kampung lama di Provinsi Papua Barat, yang mana menjadi lokasi markas tentara Jepang yang pada saat itu menjadikan Kampung Samate sebagai kampung pendaratan ataupun kampung untuk persinggahan para tentara Jepang pada masa itu. Nah, selain itu, Kampung Samate sendiri dijadikan sebagai markas pertahanan, dan markas pertahanan tersebut ditandai dengan beberapa meriam yang masih ada dan terawat di Kampung Samate itu sendiri. Selain itu ada beberapa fasilitas pertahanan senjata dan juga meriam yang terkubur di atas, yang terkubur di bawah masjid yang ada di Kampung Samate itu sendiri. Dan pada renovasi terakhir beberapa waktu yang lalu, mereka terpaksa mengubur meriam dan alat-alat bersejarah itu di bawah masjid, karena awalnya mereka berniat untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi masjid di Kampung Samate. Nah, selain itu beliau menjelaskan bahwa untuk wilayah Salawati Utara sendiri merupakan wilayah tempur dan wilayah persinggahan para penjajah Jepang, sehingga mulai dari laut hingga daratan distrik Salawati Utara itu sendiri menyimpan banyak sekali sejarah yang masih saat ini terawat begitu. Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat untuk wilayah Samate sendiri merupakan sebuah rekomendasi bagi kami warga Papua Barat untuk
kawan-kawan Tribuners yang ingin melakukan kunjungan sejarah di wilayah Raja Ampat itu sendiri. Nah, ke depan Rizky berharap kepala kampung Samate ini berharap mereka akan mendorong kampung Samate dan distrik Selawati Utara sebagai daerah kunjungan wisata sejarah khususnya untuk Perang Dunia Kedua bagi para wisatawan yang datang di Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat. Selanjutnya kita akan beralih ke Lombok Tengah, Tribuners. Di Lombok Tengah ada satu embung atau waduk yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Embung ini dikenal dengan nama Embung Bidadari, Tribuners. Selain menyembuhkan penyakit, masyarakat juga percaya bahwa mandi di Embung Bidadari bisa mengabulkan segala harapan mereka. Lantas seperti apa Embung Bidadari ini akan disampaikan oleh rekan Sinto dari Tribun Lombok. Silahkan rekan Sinto. Baik, benar sekali rekan Azriska dan Tribuners bahwasanya tepatnya berada di Dusun Jembe Barat, Desa Sabe, Kecamatan Janapri, Lombok Tengah, terdapat sebuah embung atau waduk yang dinamakan Embung Bidadari. Dipercayakan oleh masyarakat Pulau Lombok bahwasanya embung ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Termasuk juga masyarakat Pulau Lombok percaya bahwasanya embung ini bisa mengabulkan doa dan harapan mereka serta harapan-harapan lainnya begitu Tribuners. Dan diceritakan oleh Tuan Suhaili selaku pengelola, pemilik dan saksi dari Embung Bidadari ini menceritakan awal mula terjadinya dan kenapa dinamakan Embung Bidadari. Diceritakan oleh Tuan Suhaili bahwasanya pada saat itu dia berada di sawah dan hujan rintik-rintik datang dan kembali lagi cahaya matahari seperti biasanya dan kembali lagi rintik-rintik begitu. Namun tiba-tiba terjadi petir yang cukup menggelegar sehingga kemudian tiba-tiba turun cahaya dari langit ke embung atau waduk ini Tribuners. Dan kemudian selanjutnya cahaya tersebut menyebabkan air yang ada di waduk atau embung ini kemudian meluap seperti gelombang laut yang besar dan menghempas ke persawahan warga begitu. Nah, dan cahaya dari air embung ini juga berwarna-warni sehingga kemudian masyarakat dan pengelola dari embung ini menamakannya sebagai Embung Bidadari Tribuners. Dan sebagai informasi bahwasanya Tribuners, setiap hari ratusan warga datang mengunjungi embung ini. Bahkan pada hari libur akhir pekan, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, ribuan masyarakat dari Pulau Lombok datang menghampiri dan berbondong-bondong datang ke embung ini. Bahkan dari mereka yang dimana berdasarkan pantauan tribunlombok.com, para pengunjung tidak segan-segan untuk meminum air bidadari ini meskipun air bidadari ini tampak keruh ya, berbau serta berwarna coklat Tribuners. Mereka juga menjadikan ya lumpur-lumpur yang ada di embung bidadari ini untuk melumuri seluruh wajah mereka dan juga seluruh tubuh mereka Tribuners. Dan tentu saja tujuannya adalah agar penyakit-penyakit mereka itu bisa dihilangkan begitu Tribuners. Kembali lagi ke Tuan Sohili yang merupakan pengelola dan pemilik dari embung ini mengatakan terdapat tata tertib dari embung ini ya, mulai dari ketika memasuki embung ini pengunjung terlebih dahulu harus membaca basmalah, kemudian membaca sholawat dan juga terlebih dahulu harus memantapkan niatnya ya, bukan untuk mandi namun untuk berobat begitu. Dan pengunjung juga tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan, terus kemudian tidak boleh memakai sabun dan juga tidak boleh kencing di dalam air Tribuners. Dan kembali lagi ke Arfan tadi yang merupakan pengunjung dan yang langsung berendam mengatakan bahwasanya ketika berada di dalam air ini, menurut penuturannya dia merasa lebih kuat dan lebih sehat. Sekian dulu rekan Ariska melaporkan dari tribunlombok.com, melaporkan dari Lombok Tengah. Terima kasih. Baik rekan Sinto dari Tribun Lombok, terima kasih atas laporan Anda.
Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, untuk melihat jejak sejarah peninggalan Nabi, Anda tak perlu jauh-jauh pergi ke Museum Topkapi yang ada di Turki, Tribuners. Sebab di Bekasi, Jawa Barat, kini ada Museum Sejarah Islam yang menyimpan koleksi replika peninggalan para Nabi. Tepatnya ada di Taman Wisata Air Transera Waterpark Bekasi, di Jalan Harapan Indah Boulevard, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk melihat detail museum serta aneka koleksi yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi.
Iya Ariska. Nah Tribuners kalau mau mencari tempat wisata edukasi nih yang menarik untuk dikunjungi, coba datang ke kawasan Bekasi Jawa Barat begitu. Nah di sini ada tempat wisata yang menghadirkan museum sejarah Islam dengan koleksi replika peninggalan para nabi dan sahabatnya. Nah jadi lokasinya ini berada di Taman Wisata Air Transera Waterpark Bekasi yang ada di Jalan Harapan Indah Boulevard, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat begitu. Nah di sini Tribuners bisa belajar sejarah Islam sekaligus melihat langsung jejak peninggalan Nabi dan para sahabatnya di zaman dulu begitu, mulai dari pedang, kemudian juga ada sandal, tongkat, hingga cincin begitu. Nah jadi memang menurut dari General Manager Transera Waterpark Bekasi Zaki Afifi bahwa kehadiran Museum Sejarah Islam ini dibuat untuk memberikan sebuah sarana edukasi bagi anak-anak muslim khususnya terkait dengan bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya pada zamannya begitu. Sedikitnya ada 35 koleksi replika peninggalan Nabi dan para sahabatnya yang dipamerkan di sini. Memang pertama kali saat berkunjung datang ke sana Tribuners akan diajak untuk melihat video dulu nih. Jadi sebelum melihat lebih jauh berbagai koleksi di sana, pertama-tama Anda diajak untuk menonton video edukasi yang bercerita tentang 25 nabi begitu. Nah, nanti video tersebut akan diputar pada ruang kedua begitu, bagian museum, di mana akan berlangsung dengan durasi sekitar 15 menit. Nah, film tersebut menampilkan informasi-informasi terkait 25 nabi, mulai dari nama-namanya, kemudian juga mukjizatnya dan juga kisah-kisah pendek dari nabi-nabi tersebut begitu. Kemudian juga kalau kita melihat satu persatu koleksi yang ada di sini, terdapat sejumlah replika peninggalan para nabi dan juga sahabatnya, mulai dari pedang, kemudian juga ada sandal hingga cincin Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, salah satu koleksi yang menarik di sini ada seperti replika tongkat Nabi Musa dan juga pedang Rasulullah nih Tribuners. Nah, dalam sejarah Islam memang dikisahkan bahwa tongkat Nabi Musa alaihissalam dulu pernah digunakan olehnya ketika menghadapi Fir'aun, di mana atas kehendak Allah tongkat tersebut telah menolong Nabi Musa alaihissalam untuk membelah lautan hingga menenggelamkan kawanan Fir'aun dan juga pengikutnya. Nah, ada juga nih replika pedang Al-Qadid yang merupakan pedang milik Rasulullah. Karena pedang ini tidak digunakan untuk perang, lantaran memang juga pada sisi pedang yang berwarna perak tersebut tertulis lafaz kalimat syahadat yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah begitu. Nah, pedang ini memiliki panjang 100 cm, kemudian juga memiliki sarung yang terbuat dari kulit binatang. Dan memang menurut informasi pedang Al-Qadid saat ini disimpan di Museum Topkapi Turki. Nah, tapi tidak perlu jauh-jauh pergi ke Topkapi Turki karena di Museum Sejarah Islam ini terdapat beberapa koleksi yang memang menampilkan peninggalan para nabi dan para sahabatnya begitu Tribuners. Walaupun koleksi yang di sini merupakan replika, namun dari Transera Waterpark sendiri memastikan bahwa koleksi yang ada di sana dibuat mirip dengan aslinya, di mana mulai dari segi bobot, kemudian juga bentuk dan lain-lain. Nah, ini juga ada salah satu koleksi yang cukup menarik Tribuners, yaitu ada sandal Rasulullah. Nah, sandal ini juga dipamerkan menjadi salah satu koleksi dari museum tersebut. Nah, kalau misalnya Tribuners tertarik mau datang, bisa langsung datang ke Museum Sejarah Islam yang lokasinya ada di dalam kawasan Transera Waterpark Bekasi, karena memang
museum ini menjadi salah satu wahana baru yang ada di sana begitu Tribuners. Adapun untuk harga tiketnya sendiri pada periode bulan Agustus ini dibanderol 75.000 di hari Senin sampai Kamis begitu, namun tiket tersebut terkesan ya, yaitu untuk wahana waterparknya juga dan juga untuk museum sejarah Islamnya juga. Sedangkan di hari Jumat harga tiket terusannya dibanderol 60.000, yaitu untuk masuk waterpark dan juga museum sejarah Islam, dan harganya 90.000 di hari Sabtu dan Minggu untuk tiket terusan tersebut. Namun memang menurut Zaki sendiri nantinya tak menutup kemungkinan apabila tiket museum tersebut akan dijual secara terpisah dengan harga 25.000 untuk museum saja begitu Tribuners. Ariska. Baik, terima kasih rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, rekan Pebi juga sempat melakukan wawancara dengan General Manager Transera Waterpark Bekasi, Zaki Afifi, serta salah satu pengunjung yang bernama Fitri. Berikut liputannya untuk Anda. Museum Sejarah Islam ini kita edukasi di mana di sini kita peninggalan di zaman Rasulullah beserta sahabat. Kita punya 35 koleksi dari mulai pedang Rasulullah, ada tongkat Nabi Musa. Untuk di museum sendiri ya, museum pedang sendiri menurut saya bagus sekali. Yang pertama itu kan karena kita bisa mengetahui tuh berbagai macam artefak ya, atau juga bisa dikatakan alat perang pada zaman Nabi dulu ya beserta sahabat-sahabatnya. Kemudian juga ada artefak lain seperti stempel ya, kemudian juga sendal replika sendal Rasulullah. Selain itu juga kan diputar filmnya ya, jadi bisa mengedukasi terutama untuk anak-anak gitu kan, supaya mereka mengetahui lebih detail, lebih jelas tentang sejarah Nabi dan juga Rasulullah, seperti itu sih. Kalau menurut saya dari semuanya itu menarik karena dikemasnya juga baik ya dari Transeranya sendiri, karena di situ kita bisa lihat secara langsung replika mulai dari pedang sampai dengan tongkat-tongkat yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian juga diputar filmnya, sejarahnya mengenai Nabi dan juga Rasulullah SAW. Jadi kita dapat pengetahuannya itu jelas gitu loh, dari kisahnya sampai dengan perlengkapan perangnya gitu kan, dan juga kan ada replika baju perangnya juga gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejak tanggal 8 hingga 15 Agustus kemarin, telah digelar Festival Golokoe Labuan Bajo di Waterfront City Marina Labuan Bajo. Menurut Direktur Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Forest, Sana Fatina, festival tersebut menunjukkan masyarakat di 3 kabupaten siap menjadi masyarakat pariwisata, yakni masyarakat Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Gesio Viana dari Tribun Flores. Silakan rekan Gesio. Baik, selamat sore rekan Ariska. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak Keuskupan Ruteng menginisiasi penyelenggaraan Festival Golokoe Labuan Bajo tahun 2020 yang diselenggarakan di 2 tempat. Yang pertama di Waterfront City Marina Labuan Bajo dan juga di Golokoe. Dalam penyelenggaraan event yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng ini, dapat saya laporkan juga didukung penuh oleh pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun juga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan Direktur Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Sana Fatina, mengatakan penyelenggaraan event Festival Golokoe Labuan Bajo tahun 2020 merupakan satu wujud konkret yang menunjukkan bahwa masyarakat di Manggarai Raya, yakni di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat maupun juga Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi bagian di dalam Keuskupan Ruteng maupun juga masyarakat lainnya itu telah siap atau telah menjadi subjek yang dapat mendukung penyelenggaraan sektor pariwisata di Labuan Bajo maupun juga di kabupaten masing-masing. Dikatakan Shana bahwa
sangat tergambar jelas di mana partisipatif dari para peserta maupun juga antusiasme dari masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan selama beberapa hari sejak dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus 2020 begitu ramai dan begitu antusias. Di lain sisi, Sana Fatina juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo itu sangat terlihat jelas dari Festival Goloko ini bahwa masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat pasif dari industri pariwisata yang berkembang maju di Labuan Bajo, tetapi masyarakat di Manggarai Raya mengambil bagian, mengambil posisinya untuk memanfaatkan sektor pariwisata yang ada di Labuan Bajo, seperti mengambil bagian di dalam menjadi pelaku UMKM maupun juga pekerja kreatif lainnya dalam sektor industri pariwisata. Lebih lanjut, Sana Fatina juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menunjukkan toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi di Labuan Bajo, di mana keberagaman, pluralitas maupun juga kemajemukan sangat nampak di penyelenggaraan festival Golokoe tahun 2022. Dan dalam penyelenggaraan tersebut juga dapat saya laporkan rekan Ariska dan Tribuners di manapun Anda berada, tidak hanya terdapat pameran dan bazar UMKM, tetapi dari rentang waktu kegiatan yang telah dilakukan dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan sejumlah kegiatan, yakni kegiatan sosial karitatif, kegiatan bakti sosial, seminar pariwisata, maupun juga konser seni dan juga pagelaran budaya yang berpatokan pada pesan atau tema pastoral dari Keuskupan Ruteng tahun ini, yakni pariwisata holistik, di mana pariwisata bukan jumlah dari 8 baru kita sebut ya, tapi juga cari wisatawan banyak yang datang. Ada wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, anak kecil sampai yang tua banget semuanya datang. Jadi ini benar-benar festival untuk semua dan kami sangat bersyukur ini lancar. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi dan benar-benar menjadi salah satu signature festival ya untuk Labuan Bajo. Tribuners, wahana kereta zombie pertama di Indonesia berhasil menyita perhatian publik. Wahana yang juga dikenal sebagai tren to apokalips ini viral di media sosial hingga membuat masyarakat semakin penasaran dan tertarik untuk mencoba. Diketahui wahana yang digelar sejak 5 Agustus hingga 11 September 2022 ini merupakan kolaborasi dari LRT Jakarta dengan event organizer Pandora Box. Saat mencoba wahana tren to apokalips, Anda akan diajak untuk melakukan perjalanan di dalam stasiun LRT dan di dalam kereta. Namun tak hanya duduk saja Tribuners, di dalam kereta tersebut Anda harus bisa menghindari zombie yang menyerang para penumpang. Perjalanan ini berangkat dari stasiun Boulevard Utara Kelapa Gading hingga berakhir di stasiun Velodrome Rawamangun. Sementara itu, dengan melihat animo pengunjung, pihak penyelenggara akan mempertimbangkan masa perpanjangan penyelenggaraan wahana ini. Namun, Pandora Box mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih memprioritaskan hal baru di kesempatan berikutnya. Dengan tingginya animo pengunjung, pihaknya juga akan segera merilis daya tarik baru di wahana Train to Apocalypse. Pasalnya, konsep baru yang sudah di-upgrade akan diberi nama Train to Apocalypse The Next Level Tribuners. Dalam konsep tersebut, rencananya akan ada suasana baru dan akan lebih banyak zombie yang dihadirkan. Selain itu, petunjuk dalam memecahkan teka-teki saat mencari pintu keluar juga akan ditambah. Tribuners, tahun ini acara Pesta Budaya Dieng Culture Festival akan kembali digelar. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Dieng Culture Festival akan berlangsung selama 3 hari Tribuners, yakni mulai dari tanggal 2 hingga 4 September 2022. Dieng Culture Festival akan berlangsung di 2 lokasi, zona 1 di Kompleks Lapangan Candi Arjuna dan zona 2 di Lapangan Candi Pandawa. Diketahui di hari pertama acara ini akan diawali dengan kegiatan aksi Dieng Bersih, Dieng Lestari, dan Jalan Sehat. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan Dieng Culture Festival yang diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Akan tersedia pula pameran produk-produk unggulan seperti kopi dan aneka kuliner lainnya Tribuners. Sementara di hari kedua akan ada prosesi pencukuran rambut gimbal. Agenda tahun ini memang sedikit berbeda,
di mana tahun-tahun sebelumnya pencukuran rambut gimbal ini diadakan di hari terakhir. Selain pencukuran rambut gimbal, rencananya di hari kedua juga akan ada kirap dari Balai Desa menuju Candi Arjuna. Kemudian malam harinya akan berlangsung pertunjukan musik bertajuk Jazz Atas Awan. Dan di hari ketiga atau hari terakhir akan ada gebiar sholawat dan juga budaya yang menghadirkan Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Saya Ariska pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,